Ibarat pepatah memakan buah si malakama alias serba salah. Itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil saat ini. Akibat dampak perang, sejumlah barang bahan baku dagangan naik, salah satunya plastik. Harga plastik saat ini naik gila-gilaan, antara 40 hingga 100%. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, salah satu pembeli plastik yang merupakan pedagang es dawet bernama Halimatus menuturkan, harga kantong plastik yang biasanya ia beli seharga Rp12.000 per pak, kini naik menjadi Rp17.000. Akhirnya, karena tak mau tergerus kerugian akibat melonjaknya harga plastik, harga es dawet pun terpaksa dinaikkan. Terakhir beli 17. Biasanya 12. Gitu. Terus gimana menyiasatinya? Ya, harganya dinaikin. Biasa dari berapa ke berapa sekarang? Biasanya 5.000, sekarang 6.000. Ini kan kayaknya naik terus ini plastik. Terus gimana, Mbak? Ya, gimana ya? Ya, tergantung plastiknya aja. Kalau plastiknya tambah naik, kita naikin lagi dawetnya. Berbeda lagi dengan Musni. Pedagang gaek yang sudah berjualan lontong mie sejak belasan tahun ini terkejut mendapati harga plastik yang naik hampir mencapai 100%. Kenaikan ini termasuk yang tertinggi sepanjang Musni berjualan. Selain berjualan lontong mie, Musni juga menjual es teh dan kue donat, sehingga ia pun menggunakan bermacam jenis plastik yang apesnya semua harganya naik. Ini plastik Oppo untuk mie, ini untuk es, kantongnya es. Mie berapa? Naik dari berapa ke berapa? 8.000 jadi 12. Kalau yang es? Ini 5.000 jadi 9. Kalau sin gelas? Yang ini 20 jadi 24. Terus kan naik semua nih? Iya, Kan? Naiknya semua. hampir 100%. Iya. Gimana harganya sama naikin apa? Enggak, Nah, terus? ya tetap aja. Pokoknya dapetnya banyak. Nanti kalau dinaikkan sepi, ya kalau sepi kita enggak dapat apa-apa. Tidak hanya plastik, produsen tempe di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga harus dibuat pusing dengan kenaikan harga kedelai, khususnya impor. Harga kedelai saat ini naik 20% dari Rp9.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Tak mau diprotes atau ditinggalkan pembeli karena menaikkan harga, para produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran tahu tempe yang dijual. Kalau harga masih utuh, cuman dipendekin dikit gitu paling. Ukurannya? Dikit. Nah itu untuk harga masih utuh, ini kenapa Pak untuk tidak menaikin, apa takut pelanggan pergi atau gimana? Iya, takut langganan pergi gitu. Ya lumayan parah kalau harga stabil mah nggak ngeluh ya pada ini yang berdagang. Ini emang iya. Termasuk parah berarti nih Pak ya? Parah ini plastik, maksudnya tiba-tiba naiknya nggak 1.000-2.000 langsung 10.000, 15.000 itu. Para pelaku usaha kecil sangat berharap kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Pengamat, ekonom, anggota DPR menilai jika pemerintah tidak melakukan ada upaya menstabilkan harga bahan baku, maka bisa dipastikan usaha kecil bakal banyak yang bertumbangan dan gerak roda ekonomi bakal melambat. Misalnya ya, bagaimana mencari sumber-sumber produk dari bahan baku atau penunjang yang memang notabene itu adalah sebagai untuk menghasilkan produksi atau barang-barang di dalam negeri gitu ya. Itu juga menjadi penting. Jika sudah begini, lalu apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyiasati hal ini? Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, sebagai strategi jangka pendek, pemerintah saat ini berupaya mencari sumber impor baru yang tidak terdampak perang Iran. Seperti impor bahan baku plastik. Jika selama ini impor bahan baku plastik dari kawasan Timur Tengah, kini akan dialihkan ke negara Afrika, India, dan Amerika. Dikutip dari CNBC Indonesia, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi melambat karena ada tekanan dari harga minyak akibat perang Iran. Meski begitu, Bank Dunia mencatat Indonesia punya penyangga yang lebih kuat dibandingkan negara tetangga dan mampu menyerap guncangan akibat gejolak geopolitik.